Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Prediksi starting line up Manchester United bersama Harry Kane di musim 2023-2024. Harry Kane memang santer dikabarkan menjadi target utama setan merah pada jendela transfer musim panas nanti. Kehadiran Harry Kane di skuad United akan membantu setan merah berusaha meraih gelar juara Premier League lagi. Demi Harry Kane, Manchester United bahkan sudah bersiap memecahkan rekor yang mereka buat saat mendatangkan Paul Pogba pada tahun 2016. Lalu bagaimana Erik ten Hag bakal menyusun skuad MU ketika Harry Kane datang? Berikut skema Manchester United ketika Harry Kane memimpin barisan lini depannya. Persaingan 4 besar klasemen Premier League 2022-2023 sangat menarik. Di luar Arsenal dan Manchester City, ada 6 tim yang bersaing untuk mendapatkan satu slot bermain di Liga Champions musim depan. Pada pekan ke-28, Manchester United ada di peringkat ketiga klasemen dengan 50 poin. Namun kekalahan dari Newcastle pada pekan ke-29 membuat United harus turun ke posisi kelima klasemen Premier League. Tottenham berada di posisi keempat klasemen, sama dengan MU dan Newcastle. Harry Kane dan kolega juga punya 50 poin. Lalu mengapa United yang berada di posisi kelima? Merujuk pada regulasi, peringkat klasemen akan ditentukan dengan selisih gol jika ada tim dengan jumlah poin yang sama. Nah, selisih gol United memang tidak cukup bagus. Pasukan Erik ten Hag punya selisih gol plus 4. Sedangkan Newcastle United punya catatan yang sangat apik yakni plus 22. Sementara Tottenham punya selisih gol plus 12. Poin Liga Inggris 2022-2023 per hari ini, Selasa 4 April 2023. Persaingan Premier League masih sangat ketat, khususnya yang melibatkan tim-tim top dalam 4 besar. Liga Inggris musim ini memang bisa dibilang penuh kejutan. Arsenal kini memimpin puncak klasemen sementara dan terus menjaga posisi jarak dari kejaran Manchester City. Di bawah dua tim itu, peringkat ketiga sampai peringkat 5 juga menyuguhkan persaingan ketat. Ada Newcastle United, Manchester United, dan Tottenham yang saling sikut. Akhir pekan lalu, MU dikalahkan Newcastle, dan Selasa dini hari tadi Tottenham bermain imbang dengan Everton. Dua hasil ini mengubah posisi 4 besar klasemen sementara. Manchester United mengalami kekalahan saat bertamu ke kandang Newcastle United pada Senin 3 April 2023. Dari kekalahan tersebut, Gary Neville menilai bahwa Erik ten Hag kekurangan uang dalam belanja pemain. Gary Neville menilai bahwa kedatangan Weghorst ke MU adalah bentuk MU yang tidak punya uang. Neville melihat bahwa ten Hag mau tidak mau mendatangkan pemain yang punya harga yang murah. Saking sedikitnya uang yang disediakan MU, Erik ten Hag bahkan hanya mampu mendatangkan Wout Weghorst yang berstatus sebagai pemain pinjaman. Pelitnya manajemen MU mungkin dipengaruhi oleh keluarga Glazer yang ingin menjual klub mereka musim ini. Meskipun menyinggung nama Weghorst, Gary Neville tidak menilai buruk striker asal Belanda tersebut. Gary Neville memuji performa Weghorst sebagai pemain pinjaman di tengah musim yang sulit bagi Erik ten Hag. Aaron Wan-Bissaka nampaknya tidak akan jadi bagian dari skuad Manchester United di musim depan. Sang bek dilaporkan bakal dijual setan merah di musim panas nanti. Dilansir Manchester Evening News, Wan-Bissaka kemungkinan tidak akan melanjutkan karirnya di MU pada musim depan.
ia bakal dijual setan merah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag memutuskan untuk tetap menjual sang bek di musim panas nanti. Manajer asal Belanda itu sebenarnya cukup puas dengan performa Wan-Bissaka, namun ia menilai sang bek tidak cocok dengan skema permainannya. Erik ten Hag menginginkan wingback yang aktif membantu serangan dan Wan-Bissaka kurang dalam aspek itu, sehingga Erik ten Hag memutuskan untuk tetap menjual Wan-Bissaka. Manchester United dilaporkan berniat untuk mendatangkan bintang Bayern Munchen Benjamin Pavard setelah melepas Aaron Wan-Bissaka. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Manchester United tetap memiliki daftar pemain untuk didatangkan pada musim panas mendatang. Berangkat dari striker pencetak gol terbanyak untuk Tottenham Hotspur, Harry Kane merupakan prioritas utama Manchester United. Kemudian di posisi lain, MU membutuhkan pemain baru yang bisa bekerja dengan baik sebagai bek kanan. Wan-Bissaka sejatinya telah menjalankan tugasnya dengan baik pada paruh kedua musim ini. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika klub akan melepas pemain berusia 25 tahun itu. Manchester United dilaporkan akan terbuka untuk melepas Aaron Wan-Bissaka andai ada tawaran dari para peminat. Hasil dari penjualan bek kanan asal Inggris itu diharapkan bisa mendukung Erik ten Hag demi mendatangkan pemain lain di posisi tersebut. Pembicaraan dengan Bayern Munchen atas Benjamin Pavard yang kontraknya akan berakhir pada 2024 mendatang dilaporkan telah berlangsung. Kendati demikian, Denzel Dumfries masih menjadi favorit karena Erik ten Hag dikenal sebagai pelatih yang mengagumi pemain dari negaranya, yaitu Belanda. Hanya saja MU tetap harus menjual lebih dulu Aaron Wan-Bissaka sebelum mencari fullback yang baru. Pemain super mahal Manchester United ini dipercaya tidak akan pernah nyetel dengan permainan Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag siap melakukan cuci gudang secara kejam di bursa transfer musim panas mendatang. Meski pria Belanda itu senang dengan kampanye debutnya yang sudah menorehkan trofi yakni Piala Liga Inggris, tetapi dia merasa perlu perombakan signifikan di skuadnya untuk mengarungi musim depan. Menurut laporan Manchester Evening News, ada beberapa pemain senior yang akan dibuang di musim panas nanti, dan salah satunya adalah sosok yang didatangkan dengan harga yang sangat mahal tetapi kontribusinya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi tim. Dia adalah Jadon Sancho, pemain yang diboyong dari Borussia Dortmund seharga 1,3 triliun rupiah di awal musim lalu. Sejauh ini kontribusi Sancho terbilang mengkhawatirkan untuk pemain berbakat dengan harga yang semahal itu. Selain Sancho, Manchester Evening News menyebut pemain-pemain yang masuk dalam rencana cuci gudang setan merah adalah Alex Telles, Harry Maguire, Brandon Williams, Dean Henderson, dan Anthony Martial. Manchester United tidak akan mengubah komposisi gelandang pada musim 2023-2024 nanti. Erik ten Hag cukup puas dengan stok pemain yang ada, termasuk Fred dan Scott McTominay. Sejak bursa transfer Januari 2023 lalu, nama Scott McTominay ada dalam daftar belanja Newcastle United. Hanya saja mereka gagal meyakinkan sang gelandang untuk pindah. McTominay masih ingin bertahan di MU. Minat Newcastle pada McTominay masih belum pupus. Gelandang 26 tahun tersebut disiapkan untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang The Magpies. Akan tetapi, Newcastle United harus siap patah hati. United dikutip dari Mirror, tidak akan mengubah komposisi pemain di lini tengah. McTominay dan 3 gelandang utama lain tidak akan dilepas. Secara khusus sebagai anggota paling muda, McTominay dinilai sebagai aset penting. Selain McTominay, masa depan Marcel Sabitzer juga menjadi isu penting bagi MU. Pemain asal Austria itu telah memberikan tambahan tenaga yang penting bagi MU. Dia mampu menembus tim utama setan merah. Ada opsi untuk mempermanenkan pemain 28 tahun, hanya saja situasi seputar Marcel Sabitzer masih belum benar-benar pasti. Sport One melaporkan, Thomas Tuchel memberikan izin bagi Sabitzer untuk pindah secara permanen. Bayern Munchen punya stok gelandang yang melimpah. Bayern akan melepas Sabitzer dengan harga 20 juta euro. Ada kabar menarik datang dari Tottenham. Di Lily Whites berencana untuk membajak David De Gea di musim panas nanti dari Manchester United. Menurut laporan Picca Jazz, Tottenham memproyeksikan David De Gea sebagai pengganti Hugo Lloris. Kiper timnas Prancis itu dikabarkan akan dilepas Tottenham di musim panas nanti.
Pasalnya performanya sudah mulai menurun. De Gea dianggap bakal jadi pengganti yang bagus untuk Lloris karena performanya yang sudah teruji di Inggris. Alasan lain mengapa Tottenham ingin merekrut De Gea adalah karena mereka bisa merekrutnya secara gratis. Kontrak sang kiper di MU habis pada musim panas nanti. Sejauh ini De Gea belum mau memperpanjang kontraknya bersama Setan Merah. Tottenham menilai ini kesempatan yang bagus untuk membajak sang kiper dan mereka akan mencoba untuk merekrutnya di musim panas nanti. Joao Felix nampaknya masih akan melanjutkan karirnya di Inggris pada musim depan. Namun sang pemuda dilaporkan akan melanjutkan karirnya bersama Manchester United, bukan Chelsea. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea kemungkinan besar tidak bisa merekrut Felix karena mereka kemungkinan gagal bermain di Eropa. Chelsea saat ini terancam gagal masuk ke zona Eropa. Pasalnya mereka saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Premier League. Kegagalan lolos ke Eropa membuat pemasukan Chelsea berkurang drastis di musim panas nanti. Alhasil mereka akan terkena sanksi FFP jika tetap membeli Joao Felix. Situasi ini dikabarkan sudah dipantau MU. Setan Merah dilaporkan siap membajak transfer ini. Ten Hag sebenarnya sudah ingin merekrut Felix di awal tahun kemarin. Namun MU tidak punya dana untuk merekrut sang pemuda di musim dingin kemarin. Di musim panas nanti beda cerita, karena MU punya anggaran belanja yang cukup besar. Jadi MU optimistis bisa mendapatkan jasa pemain timnas Portugal itu.